saya lanjutkan ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu manajemen proyek. Ya, contohnya perusahaan konstruksi, di mana ini efektif bagi perusahaan itu ya untuk menugaskan orang dan sumber dayanya dalam sebuah proyek. Nah, mungkin ini ada contoh ya dari buku, yaitu dari buku Heiser dan Render, perusahaan bernama Bechtel. Ya. Nah, Bechtel ini merupakan manajer proyek gitu ya, boleh dibilang dengan 25.000 proyek di 160 negara. Ya. Yang dikerjakan juga macam-macam. Ada pusat data keamanan, jalur kereta, jalur pipa gas, pipa minyak, dan lain sebagainya ya. Kok bisa ya satu perusahaan bisa mengerjakan hal yang berbeda-beda? Ya bisa saja karena semua ini kan tergantung dari cara perusahaan memanage manusia-manusia yang ada di dalam, maksud saya karyawan ya, staff yang ada di dalamnya. Kalaupun tidak ada staff yang mampu mengerjakan misalkan jalur kereta, ya cari. Ya. Makanya banyak pekerjaan berbasis proyek itu memang ada kontraknya atau ada masanya. Ketika proyek selesai ya sudah, kita memang tidak perlu lagi, kecuali kalau kita masuk ke struktur perusahaan gitu ya. Harus dimengerti bahwa sifatnya memang sementara untuk proyek ini. Kemudian ada aspek perencanaan proyek. Jadi ada 3 ya, persiapan, penjadwalan, dan pengendalian. Ya, tentu kita proyek membutuhkan persiapan. Kita harus menentukan dulu tujuannya. Contoh, membangun jembatan. Ya, membangun jembatan itu kita harus definisikan lagi. Apakah ini jembatan baru yang betul-betul tidak ada jalan di sebelum jembatan itu ya, atau ini jembatan lama yang mau di-upgrade, atau ini mau membangun jembatan di sebelah jembatan lama gitu kan, beda-beda ya. Nah, jadi harus didefinisikan secara spesifik dulu. Kemudian baru kita membuat work breakdown structure atau sumber daya manusia yang terkait itu bisa kita kelola gitu ya. Nah, ini kemudian kita identifikasi tim. Tim ini untuk membangun jembatan kita membutuhkan orang di lapangan misalkan sekian ya, dan sumber daya sekian. Nah, ini yang dimiliki dan dibutuhkan ini kemudian dikelola. Tentunya sumber daya juga artinya ada manusia dan juga ada sumber daya keuangan dan juga sumber daya lain-lain ya. Misalkan bahan-bahan untuk membangun jembatan itu. Nah, kalau di manajemen proyek sebetulnya yang kita tekankan adalah penjadwalannya. Nah, di mana kita nanti akan belajar bagaimana cara mengurutkan aktivitas di dalam proyek. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa mengurutkan aktivitas, itu nanti yang lain mengikuti. Contohnya, oh aktivitas ini sekian bulan gitu. Nah, berarti saya butuh orang yang ahli di bidang ini. Ya, itu kan mengikuti nanti. Kemudian menjadwalkan pengiriman. Ya, kalau di awal saya membuat rumah untuk pondasi, berarti kan saya tidak beli gentengnya dulu kan, karena pondasinya aja belum, ngapain beli genteng. Gitu misalkan ya contohnya. Nah, kemudian aspek yang ketiga adalah pengendalian proyek, di mana selama proyek itu berlangsung kita harus memonitornya supaya sesuai dengan biaya, waktu, sumber daya dan kualitasnya itu terjaga semua. Ya, jangan sampai kita tidak memonitor sehingga proyek itu menjadi kurang baik gitu ya. Nah, kadang dalam pengendalian itu ada aspek revisi dan mengubah rencana, ya tidak masalah. Kalau memang rencana plan A itu tidak berhasil, ya harus ada plan B, plan C, plan D, dan lain-lain ya. Kemudian juga mengalihkan sumber daya. Misalkan
kita tidak bisa membangun ketika musim hujan, terus kena musim hujan kan itu harus dialihkan. Jangan sampai orang itu idle gitu ya, atau kita ngontrak orang 2 tahun, tapi 6 bulan nggak ngapa-ngapain kan percuma. Itu adalah aspek-aspek dari sebuah proyek. Ya, proyek kelihatannya memang besar, tapi untuk contoh proyek-proyek kecil itu, misalkan ya membuat ini ya, memasakan atau membuat minuman, ya itu proyek kecil menurut kan bisa kita misalkan di awal beli bahan, kemudian kita menyiapkan alat dan bahan-bahan kan gitu ya, itu proyek juga itu. Ya, jadi jangan eh, apa namanya berpikiran bahwa oh proyek itu hanya yang besar, tidak semua ya. Nah jadi restoran everyday is project gitu ya. Untuk coffee shop everyday is project for the barista ya, or for the chef gitu. Nah ini ada contoh proyek yang saya eh, contohkan di sini ya, yaitu pembangunan bandara. Kira-kira dalam pembangunan bandara baru ya, saya mendefinisikan ini proyek pembangunan bandara baru. Jadi sama sekali dari awal. Apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Silakan. Kira-kira ya. Menguruskan perizinan. Mengurus perizinan, Perizinan. Pak. Kemudian sebelum mengurus perizinan ada nggak kira-kira? Mungkin model, Pak. Model yang ingin dibuat ataupun Model rancangan. yang ingin rancangannya ya betul. Bisa mengurus perizinan dulu ya. Bisa bahkan survei dulu ya, survei lokasi. Nah, untuk survei lokasi saja ya, kita itu bisa anggap itu sebagai proyek kalau survei lokasi aja lama. Kenapa bisa lama? Karena nanti survei lokasi kita lihat dari segi geografisnya, kemudian dari segi masyarakatnya bagaimana, kalau ada bandara mendukung tidak, dari segi pemerintahnya mudah atau tidak mengurus perizinannya kan gitu kan. Ya jadi bahkan di awal saja sebelum bandara ini bisa kita bangun ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan ya. Nah, ini saya sudah membuat beberapa aktivitas ya, tentunya tidak sesederhana ini. Saya bilang mengurus perizinan itu bisa, waktunya bisa lama sekali ya. Nah, tapi ini saya jabarkan saja aktivitas yang kira-kira, sekiranya kita lakukan di dalam proyek pembuatan bandara baru. Ya, nanti beda lagi sebut judulnya, kalau saya bilang proyek survei lokasi bandara baru, lah itu beda lagi. Ya, pasti aktivitasnya nggak yang ini gitu. Ya, paham ya maksud saya? Oke, pertama ini untuk cara membuat aktivitas ini ya. Jadi kalau mungkin di semester 3 sudah pernah menghitung, kemudian apa namanya membuat itu ya CPM-nya atau critical path method. Nah sekarang itu saya, karena nanti kita harus survei, mungkin ada yang relevan dengan eh, materi ini gitu ya. Nah, jadi pertama-tama kita itu menentukan aktivitasnya dulu. Apa saja yang kita kerjakan. Ya, contohnya bandara tadi mengurus izin, pembebasan lahan, pekerjaan prakonstruksi, fondasi, struktur, fisik, ya interior, uji kelayakan. Nah, ini aktivitas, kemudian saya kodifikasi. Yang gampang kodifikasi kan A, B, C, D, E, dan sebagainya ya. Ini karena ada 8, jadi saya sampai H. Nah, kemudian bagaimana manajer operasi apa yang dilakukan? Menentukan waktunya. Kalau kita tidak bisa menentukan waktu, ya, kita pakai kira prediksi, memang probabilitas gitu, probabilistik ini. Ya. Jadi prediksi 2 bulan mengurus izin, pembebasan lahan 4 bulan, prakonstruksi 2 bulan. Ini misalkan ya. Membangun pondasi sekian 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 ya.
Nah, kemudian ada kegiatan pendahulu. Apa itu? Kalau kita belum mengurus perizinan, ini jadi cara membacanya ya. Ini kegiatan pendahulu C itu adalah A. Artinya, kalau kita belum mengurus perizinan, kita tidak bisa melakukan pekerjaan prakonstruksi. Ya, otomatis kemudian ada membangun pondasi juga tidak bisa karena membangun pondasi itu butuh A selesai dulu, baru B-nya selesai, pembebasan lahan, baru membuat pondasi. Ya, ini harus diperhatikan. Kegiatan pendahulu, ini, logikanya adalah ini urut, gitu kan? Maka aktivitas di sini juga harus urut, jangan sampai terbalik-balik. Ya. Nah, kemudian menghitungnya gimana? Kan kita tidak serta-merta kita hitung begini. 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 gitu ya. Nah, ini nanti lama kalau kita ngurus perizinan terus kita nggak pembebasan lahan. Bisa dua-duanya jalan gitu loh. Ya. Jadi kalau dua-duanya jalan bareng, contohnya mengurus perizinan Januari, ya kan tidak ada kegiatan pendahulu kan ini kan dicoret kegiatan pendahulunya. Ini Januari. Kalau 2 bulan kan selesai harusnya Februari lah ya. Kalau yang waktunya 4 bulan, Januari sampai April misalkan, Februari, Maret, April ya. Nah, kalau Januari ke Februari kan ini udah selesai mengurus perizinan. Artinya kalau ini sudah Februarinya selesai, ya waktu 2 bulan, kan bisa langsung ke sini pekerjaan prakonstruksi. Bisa nggak? Bisa kan? Udah selesai kok. Ya. Kecuali yang ini bangun pondasi jangan dulu, karena dia butuh B, gitu kan? Jadi harusnya ya Maret itu sudah jalan. Prakonstruksi itu Maret sudah jalan. Maret, April, ya. Maret, April kan waktunya 2 bulan. Nah ini sudah selesai. Nanti Aprilnya sudah selesai bangun pondasi, bisa kan? Nah jadi setelah April, Mei, Juni ya contohnya. Gitu dan seterusnya. Jadi makanya menghitungnya kita yang paling panjang waktunya nanti. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak, Pak. Tidak ya? Cukup bisa dimengerti ya? Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Nah, ini konsekuensinya kemudian, kalau kita sudah punya seperti ini, kita sudah dapat data ini ya, khususnya kita bisa melakukan analisis. Caranya gimana? Ya karena kita punya POM, ya sudah pakai POM aja. Ya. Caranya, klik modul, ya modul kan di sini. Kalau ini sudah buka POM ya, modul, kemudian pilih project management. Nah, baru setelah itu file atau klik new ya, file new, file baru, kemudian pilih single time estimate. Ya, nanti setelah itu muncul kayak tabel gitu. Nah, itu aktivitasnya ada berapa ditulis, activitiesnya 8. Kemudian pilih yang A besar, A kapital, B kapital, C kapital gitu ya. Di tabel itu. Nanti kan muncul seperti ini. Ya. Nah, setelah muncul seperti ini diapakan? Ini yang manual itu ini. Masukkan saja datanya. Ya, 2, 4. Ini dari tabel sebelumnya yang saya bangun ini. Ya, jadi dari tabel ini kemudian saya masukkan ke sini. Apa arti prek 1, prek 2 ini ya? Artinya adalah precedence. Ya, precedence atau kegiatan pendahulu. Ya, jadi kalau kegiatan pendahulunya ada 1, ya dimasukkan 1. Misalkan C, kegiatan C, ya masukkan A saja. Ya, kalau tidak ada, ya tidak usah masukkan. Mengurus perizinan, pembebasan lahan, tidak ada pendahulunya. Nah, kemudian membangun pondasi, kegiatan D, pendahulunya A dan B. Ya sudah, masukkan D, A, dan B.
Ya, kalau sudah gimana? Solve aja. Pertanyaannya kan begini nanti. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk untuk menyelesaikan proyek ini? Ya, atau ditanyakan jalur kritisnya. Biasanya gitu kalau di soal ya. Jadi waktu untuk menyelesaikan proyek atau jalur kritis. Jalur kritis ya sudah, kalau ini masuk tabel semua, tinggal solve. Klik, nanti muncul seperti ini langsung. Ya, tidak usah khawatir. Kemudian jalur kritisnya ini 15 bulan. Ya, activity time dan projectnya di sini 15 langsung muncul. Ya. Nah, jadi POM enaknya itu, ini langsung. Biasanya bisa dihitung manual juga sih kalau mau, tapi kan ngapain ya? Udah download, terus nggak dipakai POM-nya. Nah, ini langsung kemudian ada yang namanya early start, early finish. Late start, late finish, dan slack. Apa maksudnya ya? Jadi early start itu proyeknya dikerjakan lebih awal ya. Awalnya proyek itu kapan? Kemudian early finish, selesainya proyek itu awalnya itu kapan? Minggu kedua gitu ya. Bulan kedua. Ya, cara bacanya seperti itu. Oh, kalau saya mau mulainya telat ya. Aktivitas A itu harus dikerjakan di bulan kedua. Kalau saya mau selesainya di bulan keempat. Gitu ya. Nah, slack itu apa? Slack itu adalah waktu yang dimiliki kalau kita, di mana aktivitas itu bisa ditunda. Jadi A itu bisa ditunda karena B ini kan masih April tadi ya saya bilang. Nah, jadi kan A-nya kalau udah selesai, ibaratnya orang yang ngurus perizinan santai, gitu nggak ya? Bisa masih ada waktu 2 bulan gitu loh, maksud saya. Bisa ngerjain yang lain. Ya, bisa dialihkan mungkin untuk perizinan di aktivitas C misalkan. Ya, jadi ini manajer harus apa namanya bisa mengelola orang juga ya, karena ini nanti setelah ini selesai kan orangnya otomatis tidak ada kerjaan lagi kan di sini, harus dialihkan ke yang C, ke yang D, E, gimana, tergantung nanti manajernya ya. Nah, tapi hati-hati kalau untuk mengerjakan soal memang gampang karena langsung ya soal sudah pasti betul ya. Kalau soal salah ya berarti salah dosennya gitu. Nah, kalau nanti suatu saat membuat aktivitas sendiri, kemudian ada note muncul di kanan atas instruction gini ya, ada note muncul multiple critical path exist, berarti itu harus kembali lagi ke kegiatan ini. Pendahulunya itu mungkin ada kesalahan. Ya, kenapa? Karena critical path itu hanya ada satu harusnya. Ya, critical path hanya ada satu. Kalau muncul seperti ini di POM berarti kembali ke pendahulu. Ya, kemarin saya juga oh sini A, sini B aja. Kalau yang membangun pondasi hanya B itu multiple critical path exist. Maka saya tambahkan ya sudah, berarti ditambah A dan B ya. Coba aja kalau nggak percaya ya. Jadi ini kalau kita nggak A, B tadi ya muncul gitu. Tinggal nanti kalau membuat supaya ini tidak muncul gimana? Ya, secara logika aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya? Sementara belum, Pak. Belum ya, oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini nanti harus dicoba ya. Ini muncul juga di dalam sini. Jadi POM itu kalau kita sudah solve, muncul ada 4 jenis data ya. Data seperti ini, tabel, kemudian ada data, ini namanya adalah critical path method. Ya, di mana aktivitas itu kita gambarkan dalam grafik-grafik. Kapan selesainya, kemudian berapa bulan, dan lain-lain. Ya. Nah, ini untuk mencari jalur kritis secara manual itu bisa. Tapi sekali lagi, karena kita sudah punya POM, ini sudah disediakan. Tinggal critical path-nya mana ya, yang warna merah ini.
tadi kok saya bisa tahu ya, ini 15 bulan. Dari mana? Ya dari sini. Ya, ini 4, 2, 2, 2, A, B, C, D itu kegiatannya, kemudian ini lamanya waktu ya. Ini lamanya waktu. Nah, jadi jalur kritis itu adalah caranya mencari manualnya itu gini. A, kalau ditambah C berapa? Ditambah E. Jadi jalurnya kan gini. Dari start ke finish. A tambah C tambah E tambah F tambah H. Dihitung, contoh misalkan kita dapat 13 gitu ya. Dapat 12. 12 saja. A ditambah D ditambah E ditambah F ditambah H dapat 13. Ya, kemudian terakhir B ditambah D tambah E F H dapat 15. Ya. Tapi B D E G H itu dapatnya 12. Nah, critical path itu yang paling ya, karena kalau kita ambil yang lain ya pasti ada kegiatan yang kepotong nanti ya. Nah, ibaratnya kan logikanya harus cari yang paling panjang waktunya, gitu kan? Nah, sudah kalau gitu ini jalur kritisnya adalah 15. Itu cara bacanya ini. Ya. Kemudian saya lanjutkan untuk pembuatan CPM tadi ya, itu ada yang namanya activity on node atau aktivitasnya itu ditaruh di yang bulat ini. Ada activity on arrow. Jadi aktivitasnya di panahnya kalau arrow. Ya. Tapi menurut saya untuk yang arrow itu lebih kompleks karena kita harus membuat panah-panah buat untuk menyambungkan antara node-nya ini, bulat-bulatnya ini. Gitu. Oke, nah ini Slack tadi memang sudah otomatis, tapi bisa juga kita cari manual. Ya, ini namanya metode PERT. Kan ada critical path method atau metode CPM, ada project evaluation review technique. Tekniknya bagaimana mencari forward pass dan backward pass. Ya, kita cari Slack manual. Caranya perhatikan dulu yang hijau ya. Ini kan saya sudah dapat activity time tadi dari tabel. Kemudian yang hijau-hijau ini kita jumlahkan. 2 ditambah 4, 2 ditambah 2 ya. Bukan yang hijau, maksud saya yang bawahnya hijau ini ya. 2 ditambah 2, 4. Kalau yang di sini kan awalan ya, tulis saja 2. Nah, 2 ditambah 2 yang di sini 4. 4 ditambah 3 harusnya kan 7. Ya. Kok ini 9? Karena kita turun ke bawah, 2 ditambah 2 di sini. Nah, ini juga harusnya 4. Kok 6? Karena ada ini. Sebelumnya kita lihat 4 ditambah 2, 6. Ya. Tadi kan saya bilang yang kecil ngalah kalau dicari Slack. Ya. Jadi yang kecil ngalah. Oke, 2 ditambah 2 di sini 4, oke. Di sini 2 ditambah 2 harusnya 4 juga. Tapi ada 4 ditambah 2, ini 6. Ya, 6-nya yang menang. 6-nya terus lanjut ke sini. 6 ditambah 3, 9. Karena dia yang paling tinggi. Ya, di antara ini 4 sama 4 ini kan. 6-nya tinggi. 9 kemudian ditambah 5. 14. Ya, nah saya ini yang kalah saya coret dulu. 9 ditambah 5, 14. 9 ditambah 3, 12. Ya. Yang menang 14. Itu 14 ditambah 1, 15 di sini. Ya ini kalah 12-nya. Itu ya. Itu cara mencari ini forward pass. Terus belum ketemu Slack-nya ya, karena Slack itu harus cari backward pass juga. Kalau forward itu dari awal ke akhir. Kalau backward itu dari akhir ke awal. Jadi ngelihatnya dari
Sekarang dari belakang. Ya, 15-nya dilihat. 15 mundur. 15-nya kurangi 1 ya. Kuranginya dari sini ya. 15 kurangi 1 sama-sama 14. Di sini juga 14. Mundur lagi. Ya, sekarang mundurnya juga saya bilang tadi yang besar, yang kecil ngalah. Ya, jadi 14-nya dikurang 5 bukan dikurang 3. Ya, 14 min 5 di sini 9. Sama kan? Ya, 9. Sekarang ini 2 sama 2 ya sudah, kalau sama ya dikurangi bareng. Ini 6, 9 kurang 2 6, 9 kurang 2 6 juga untuk C. Ya. Nah, terus mundur lagi. Sorry, 9 kurang 3 maksud saya ya. 9 kurang 3. 9 kurang 3 di sini ya. Ini 6 6. Ya. Jadi yang dikurangi itu ini dengan ini. 9 dikurangi 3, ini 6, ini 6. Kemudian 6-nya min 2. Ini min 2 juga sama. Ini 4, dapat 4 kan? Ini juga dapat 4. Nah, yang nanti beda itulah slack-nya. Ya, jadi slack di sini saya punya waktu di kegiatan A, bisa 4 bulan slack-nya. Kegiatan B, sorry 2 bulan ya, ada slack 2 bulan. Kegiatan C juga 2 bulan. Dan kegiatan G. Ya. Terus ini untuk apa? Ya untuk tadi antisipasi. Kalau ada perubahan rencana, masih ada waktu 2 bulan sebelum dia lanjut ke kegiatan selanjutnya gitu loh maksudnya. Ya, itu cara mencari Slack secara manual. Ada pertanyaan kira-kira? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Nanti diulang lagi supaya bisa mengerti ya ini. Karena takutnya ini ditanyakan nanti, mencari Slack. Baik, ini juga muncul ya kalau di POM itu ini satu paket ya, hasilnya solve tadi ya ini keluar itu. Tinggal nanti ini kan biasa kita lihat di satu perusahaan proyek ya, ini ditempel ya di dinding gitu. Oh, supaya saya tahu gitu, semua orang bisa mengevaluasi. Oh, berarti kegiatan ini nih harus selesai kapan gitu kan, kritisnya kapan ya. Ini cara membacanya ya sama kayak tadi ya. Begitu. Untuk metode penjadwalan sebetulnya kita ada 2, critical path method dan tadi ya project evaluation review. Nah, kalau untuk CPM dan PERT itu sebetulnya sama atau mirip ya, cuman untuk PERT tadi ada tambahan forward pass, backward pass, dan juga waktunya itu nanti yang kita dapat bukan waktu seperti di CPM sudah tahu kita ditentukan ya, waktu 2 bulan, 4 bulan, dan sekian. Kalau untuk metode PERT, itu ada yang namanya waktu optimis dan waktu pesimis. Nanti kalau diketahui waktu optimis dan pesimisnya, berarti kita harus cari waktu realistisnya, yaitu adalah tengahnya ini, optimis dengan pesimis. Ya, kalau 2 dan 4 ya 3 aja tengahnya kan, 3 bulan. Kalau 4 dan 6, waktu realistisnya 5 bulan, kan seperti itu. Ya, karena dengan anggapan bahwa kita mengerjakan proyek, belum tentu kita di setiap proyek itu kan pasti ada challenge-nya beda-beda ya. Misal tadi jembatan, bikin jembatan di Semarang dengan bikin jembatan di Bandung, misal itu challenge-nya kan beda. Manajer mungkin bisa mengira-ngira tapi kan nggak tahu ke depannya ya. Jadi kita harus punya alokasi waktu. Maka itu penting ya karena itu PERT digunakan untuk biasanya proyek yang tidak berulang. Beda dengan CPM. CPM ini bisa dikerjakan untuk proses yang berulang. Karena kita sudah menentukan
Ya contoh orang yang membuat kue setiap hari pasti sudah tahu dong waktu untuk misalkan mengaduk, terus waktu untuk oven, temperaturnya berapa dan lain-lain kan sudah tahu ya. Beda dengan yang proyek. Itu bedanya.